Suami saya mau berdiri, mau ke toilet. Suami saya jatuh. Saya kebingungan. Saya telepon adik suami saya dan kami bawa ke rumah sakit. Suami saya mengalami not dalam keadaan koma dan memang kondisi stroke-nya itu sangat fatal. Siapin baju, siapin kuping. Saya ngelihatnya, suamiku mau mati. Aku nggak mau suamiku mati. Aku berdua aja aku susah, apalagi aku sendiri. Saya nggak sanggup, Tuhan. Kalau Engkau Tuhan, Engkau belum lihat penderitaan saya. Perkenalkan, nama saya Christina Arijani. Saya ingin memberi kesaksian bagaimana Tuhan menghidupkan kembali suami saya. Kami adalah keluarga yang sangat berkekurangan. Setiap hari kami memakai sepeda motor. Mengantar saya dulu ke Rasuna Said, baru ke Fatmawati. Setiap hari, selalu dan selalu. Mungkin ini menjadi suatu kelelahan buat suami saya. Dia sering mengalami tangannya kesemutan. Hingga pada suatu malam, setelah selesai kami berdoa, suami saya mau berdiri, mau ke toilet. Suami saya jatuh. Langsung jatuh ke tempat tidur. Saya kebingungan. Saya telepon adik suami saya dan kami bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit dan saya bilang, berikan layanan yang terbaik. Saya nggak tahu saya punya uang dari mana. Saya cuma punya keyakinan bahwa suami saya harus ditolong. Suami saya mengalami not dalam keadaan koma dan sudah hampir Tuhan panggil. Memang kondisi stroke-nya itu sangat fatal. Saya kondisi seperti itu saya bingung. Malamnya, waktu saya tertidur lagi, ada tepukan lagi lebih berat. Dan suaranya lebih keras. Dia mengatakan, Christina, kamu akan aku jadikan kepala keluarga. Waktu itu kondisi saya memang sedang tidur malam itu. Dan saya kembali terbangun. Waktu saya dengar suara itu, saya jadi berpikir begini. Apa itu suara Tuhan? Kalau itu suara Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi saya? Saya mulai bergening. Saya mulai ada tawar-menawar dengan Tuhan. Dan saya mulai komplain pada Tuhan. Bagaimana mungkin saya mau jadi kepala keluarga? Saya bersama dia. Susah. Anak-anak saya masih dibantu oleh kakak-kakak saya. Sekolah kakak saya yang bayar. Uang harian kami makan aja masih dibantuin. Saya masih cari tambahan. Saya nawarin. Barang-barang saya beli, makanan saya plastikin, saya pakein api. Sekarang saya suruh jadi kepala keluarga. Saya nggak sanggup, Tuhan. Kalau Engkau Tuhan, Engkau belum lihat penderitaan saya. Keesokan harinya, tepat di hari Minggu, suami saya kondisinya drop. Dan akhirnya saya telepon ke gereja. Ibadah selesai, jemaat, majelis, pendeta datang menemui suami saya. Majelis dan pendeta itu di samping tempat tidur saya berbisik-bisik. Ada saya dengar, siapin baju, siapin kupur, urus ini. Saya ngelihatnya, suamiku mau mati. Aku gak mau suamiku mati. Aku berdua aja aku susah. Apalagi aku sendiri. Aku bilang kepada majelis-majelis dan pendeta itu, aku gak mau suamiku mati. Aku mau dia menemani sampai anak-anak ke pelaminan. Di malam hari pas kami tidur, aku tertidur lagi, suara itu datang. Bahkan lebih keras. Dia bukan hanya menepuk, dia bukan hanya menepuk, tapi dia seperti memukulku. Dan suaranya sama seperti yang kemarin. Christina, aku akan jadikan kau kepala keluarga. Saya mengangkat muka saya dan saya menangis. Pada suara itu saya nggak tahu. Tapi terus saya bilang,
Kalau Kau Tuhan, aku siap. Kalau aku harus menggantikan posisi kepala keluarga. Paginya kami bangun. Aku lihat tangannya mulai dialirin seperti aliran darah. Aku terus berteriak kaget gitu. Ih, mujizat nih. Ini mujizat nih. Yang bangun yang. Dia tadinya nggak bisa ngerespon. Terus dia mencoba menggerakkan tangannya. Tangannya gini, bergetar. Saya tahu bahwa pada saat Tuhan berikan perintah, maka dia akan keluarkan semua jalan-jalannya. Dia yang tuntun. Dan akhirnya pagi itu di hari Senin, saya mengurus dia dan membawanya pulang. Dalam kondisi dia masih terbaring dan dalam kondisi dia masih kritis. Dokter marah. Dokter marah luar biasa. Dia katakan ibu ini gila. Suami sakit dalam kondisi seperti ini mau bawa pulang. Saya bilang saya tanggung jawab dok. Karena saya tahu Tuhan sudah kasih mujizat. Waktu saya urus administrasi, saya baru kaget. Biaya rumah sakitnya 15 juta. Saya cuma duduk di meja administrasi karena saya nggak punya uang. Dan pada detik itu juga teman saya telepon. Tin, assessment mau. Kalau saya waktu itu bisa tersungkur di situ. Saya tersungkur. Saya bilang, mau. Tapi bayarin dulu biaya rumah sakit suamiku. Dan itu dibayar lunas. Disitulah saya belajar bahwa saya hidup hanya mengandalkan Tuhan. Begitu saya pulang, saya harus berjuang. Bagaimana saya harus menghadapi suami yang kondisinya terbaring, tidak bisa apa-apa, tapi saya harus bekerja. Saya harus urus 3 orang anak saya. Tidak mudah untuk mengurus orang yang sakit. Apalagi orang yang pernah stroke. Emosi, darah tinggi. Kadang saya ditendang. Kadang kata-kata kasar. Sampai anak-anak gak siap. Tapi saya cuma bilang, kan papi sakit. Setiap hari digituin. Tapi kan dia tidak sadar. Waktu dia melakukan itu, mungkin karena sakitnya. Dan pelarian saya, sahabat saya yang paling setia pada saya, itu bak mandi saya. Kalau saya habis dipukul, saya habis dimaki, saya di depan dia cuma bilang, hati yang gembira adalah obat. Sambil tersenyum. Dan saya keluar kamar, saya tutup kamar, saya ke kamar mandi. Saya buka keran besar-besar dan saya menangis sepuas-puas. Saya nggak nangis sama Tuhan, saya nggak komplain sama Tuhan. Saya cuma bilang, kuatkan aku untuk dapat lalui ini. Berat, belum lihat anak, belum biaya sekolah. Terkadang saya pun tidak lagi memikirkan diri sendiri. Saya tidak pernah lagi bisa mengeluh. Sejak saya bilang kepada Tuhan, iya Tuhan, saya siap. Itu rasanya seperti ada hati saya, ada beban saya keluar. Dan sejak itu, saya melakukannya semua dengan tulus. Saya lakukan seperti saya melakukannya kepada Tuhan. Saya lakukan semuanya bukan kepada manusia. Di 2 bulan pertama sama sekali tidak bisa bergerak. Sama sekali, berat seperti batu. Di 2 bulan kemudian dia bisa memiringkan wajahnya.
Hingga akhirnya dia boleh jalan ke ruang tamu. Itu sekitar 6 bulan. Duduk dari tempat tidur dan berjalan ke luar kamar. Totalnya 2 tahun sudah normal. Normal jalan, bahkan sampai bawa mobil. Ya, sudah bisa bawa mobil ke kota, ke Jakarta ya. Sudah bisa bawa mobil. Cuma sekarang sudah nggak saya perbolehkan. Saya tahu bahwa Tuhan tuntun langkah saya. Dan ajaibnya, nggak usah tunggu lama. Hari-hari berikut, saya mulai ada orderan. Pesanan kue tambah, kue jajanan nambah. Tengah malam habis tidurin dia mesti pasang lilin. Nggak apa-apa, tambahan. Pesanan kreditan tambah. Saya kreditin kulkas, barang-barang elektronik, sofa, dan itu makin banyak pesanannya. Tuhan berikan semuanya buat kita yang ngandalin Tuhan. Kalau saya hidup pada saat ini, itu bukan karena gagah perkasa saya. Kalau sekarang Tuhan percayakan kepada saya dengan usaha, dengan karir yang begitu bagus, itu adalah upah dari pekerjaan yang kita lakukan. Saya punya suami yang sehat. Saya punya 3 anak yang sukses. 1 anak saya punya usaha. Anak kedua saya sudah menjadi karyawan dan sukses. Yang ketiga punya usaha juga. Dan 2 orang cucu. Sebentar lagi saya punya 2 cucu kembar. Itu bukan lagi hadiah. Itu anugerah. Saya sangat percaya bahwa itu hadiah yang terindah yang Tuhan beri buat saya. Buat ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang perkasa. Mungkin yang kalian alami adalah kehancuran hati terhadap perbuatan suamimu. Disakiti. Ingat, bukan hanya kau, bukan hanya dia, tapi banyak wanita-wanita yang mengalaminya. Tapi mereka tetap bisa kuat. Ingat, lihat ke depan. Ada banyak harapan untuk kita hidup. Banyak jalan untuk mati. Tapi cari jalan untuk hidup. Buat wanita-wanita di sana yang mungkin ekonomimu susah untuk bisa diangkat. Aku juga mengalami keterpurukan itu. Tapi ingat, zero to hero kalau kita mau berjuang bersama dengan Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang tangguh. Jadi wanita-wanita yang kuat.